Gaskeun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Quest Review Podcast. Bapak-bapak bahas One Piece. Keren sih. Oke, tak terasa sudah berpuluh-puluh episode ya Bang Jere ya. Wih, udah 20-an episode ya. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Seperti biasa, fans garis keras dari serial One Piece tidak lain dan tidak bukan adalah Ranger Merah. Wih, minumannya keren tuh, Ranger Merah. Kok minumannya pink sih? Ya, harusnya Ranger Pink ya. Oke, kita disclaimer dulu bahwa semua pembahasan kali ini berdasarkan teori liar dari para quest reviewer yang Betul duduk sekali, betul sekali. sini. Jadi apabila nakama memiliki pendapat yang berbeda, silahkan drop your comment. Kita Yoi. diskusi baik di kolom komentar. Santuy. Oke, Bang Jer, Ya. Bang Satria, kali ini kita akan bahas apa nih? Biasa. Sesuai request. Sesuai request, kali ini kita akan bahas mengenai requestan dari nakama yang udah sempat komen di bawah, membahas mengenai bagaimana kabarnya Garp Kobe. Garp Apa and yang Kobe ya? terjadi Oke. saat melawan si Ompong katanya. Oh, si Ompong Kurohige. Si Ompong Kurohige. Oke, oh menarik sih, ini interesting Oke. banget. Gara-gara kita bahas itu dulu, kita dibully Kita banget. dibully banget. Oke, sebelum itu kita review dulu. Iya, dibully banget. Oke, sebelum itu kita review kembali mengenai tertangkapnya Kobe. Jadi saat di Pulau Boa Hancock melawan Kurohige, Pulau Amazon Lily, melawan Kurohige. Saat itu Kobe dijadikan sandera, dibawa ke pulau kekuasaannya Kurohige. Nah, setelah itu Bang Jer, kita di situ disajikan oleh Oda Sensei tangisan Helmepo. Tangisan Helmepo yang tiada henti, bagaimana kabarnya Kobe, bagaimana kondisinya. Nah, saat tangisan tersebut datanglah sang pahlawan, sang guru besar dari para Admiral. Gap. Tidak lain dan tidak bukan adalah All Might. All Might Monkey D. Garp. Almighty mungkin. Wih. Oke, setelah berangkatnya Garp, Ya. gimana nih Bang Jer? Apa yang akan terjadi di sana nih? Kalau bukan setelahnya ya, ini lebih tepatnya kita sudah tahu kan Kita apa sudah tahu, apa yang ya. terjadi Apa yang kan. terjadi, ya. Kan di situ Merujuk ke manga terbaru. Iya, iya. Manga terakhir pembahasan ini grupnya Garp di Garp. Pulau Hachinosu. Pulau Tengkorak, Bro. Pulau Tengkorak. Ya kan? Kalau setahu saya kan di situ cukup banyak problematika ya. Iya. Di situ terlihat Garp yang sudah tepar, ya enggak? Ya enggak sih? Selepas dibacok oleh Shiryu, dan juga ada juga teori-teori liar dari nakama yang ngomong kalau si Kuzan, ya si S itu, dia itu sengaja membekukan untuk menghentikan pendarahan dari Garp ya. Di situ cukup banyak orang yang berkomentar soal itu. Tapi menurut saya One Piece ini akan keren menurut saya ini. Kalau Garp itu harus mati gitu. Oh my god. Kalau menurut saya ini One Piece ini akan keren. Bang Satria, silakan. Banyak plot twist. Iya, biar manga ini akan plot twist banget gitu loh maksud saya. Ketika Garp kesana itu, Ya. kita semua sudah tahu sih. Ya. Kalau sosok ini emang harus Ya. mati gitu. Ya. Untuk menukarkan dirinya dengan Kobe, Yap. dengan yang Pahlawan muda. generasi baru lah. Tunas baru. Tunas baru. Ya. Nah, kita itu sudah tahu lah, ya para fans sejati One Piece sudah tahu lah. Ya. Kayak trik pengulangan dari Oda itu Ya. udah kayak gitulah dari Kebaca banget itu. Kebaca banget. Kenapa saya Cuman bilang kerennya itu kita tuh dikasih plot di akhir gitu Ya. kan. Nah, kalau kita lihat juga pertarungan yang epik dari mereka berdua, Ya. itu sebenarnya sih itu duel sih. Ya. Sebenarnya nggak dibantu sama sekali sama rekan tim dari si Aokiji Ya. atau si Kuzan ini. Ya. Teman-teman yang lain itu tidak membantu, Ya. kecuali pas terakhir, Ya. pas ikut nimbrung nusuk. Ya. Itu mengingatkan kayak Jiraya ditusuk sama Pain nggak sih? Iya benar Aduh, banget. kok saya Benar flashback banget. sih? Benar banget. Ada. Nah, cuman di situ kita dikasih plot si Kuzan ini ngebukuin si Garp. Ya, Nah, itu plot twist banget di situ. Ya kan? Di situ muncul banget spekulasi itu ingat banyak nggak? timbul di Si situ. Kuzan dulu ngebukuin raksasa. Yes. Oh ya. Dan dia masih eksis. Masternya Iya. kan masih ada Dan sebenarnya. dia jadi pemimpin dari para raksasa. Iya, korek Ya kan? benar juga. yang benar di juga. pulaunya itu ya. Little Garden enggak sih? Bukan Little Garden. Bukan. Yang di pulau Ohara. Yang di pulaunya Ohara, Ohara. ya. Paul ada Paul, ya, ya Paul Saul de Paul. Saul de Paul. Tapi menarik ya kalau kita ngomongin Garp ini ya. Di situ saya benar-benar kayak mind blowing banget itu, saya lihat kekuatan haki dari sebuah pukulan tuh bisa menggetarkan pulau gitu. Iya kan tuh pulau tuh pecah banget. Bisa kebayang kalau Iya. masa prime-nya itu. Iya. Masa jayanya. Itu kan udah tua banget udah, tapi masih se-OP itu gitu.
bahkan ya di otak saya kenapa ini si Garp ini harus dimatikan, seperti bagaimana Shirohige datang ke Marineford, dia coba solo leveling banget gitu kan. Nah, dan Garp mencoba melakukan itu. Orang manusia terkuat di dunia pun tewas gitu loh. Nah, dan saat ini dibuat lagi nih plot twist lagi nih, hero terkuat akan tewas gitu. Akan sangat disayangkan Ya, sih kalau dia tidak mati. Iya betul. Walaupun di balik kepergiannya dia tuh banyak fans yang ya sukar untuk menerima. Gitu. Gara-gara itu kita dibully bro. Iya. Gitu. Ya, cuman gimana ya? Jadi kalau di anime kan apalagi di shonen ya, yang namanya Power up. MC itu dapat sebuah plot tuh pasti ada kayak ada isu yang memancing dia kan. Betul. Contohnya itu kayak si main karakter tuh kehilangan orang tersayang, orang yang terdekat gitu, misalkan sebagai guru, keluarga atau teman gitu. Nah mungkin dengan hilangnya Garp nanti, mungkin si Kobe bakal power up lagi dan dia benar-benar serius, dan dia pasti berkaca dengan levelnya dia yang sangat jauh dari Kurohige dan timnya kan yang betul sekali. Pertama ketemu di Amazon kan. Oke, Bang JR. Tadi sudah dijelaskan kalau Garp memang harus mati. Tapi berdasarkan review yang sebelum-sebelumnya Bang JR, kalau Garp mati berarti sesuai dengan pola Oda Sensei akan kemungkinan kedepannya akan beratus-ratus episode lagi seperti saat Ace. Tiba-tiba dimunculkannya flashbacknya Ace, tiba-tiba dimunculkannya sejarah Ace di Wano. Apakah ada kemungkinan kedepannya ketika Garp mati, semua flashback masa jayanya, premnya akan dibuat fillernya lebih panjang daripada Ace atau gimana? Kalau menurut saya sih enggak sih, tapi yang tapi ada sih. Ya, possible 3-5 episode paling banyak sih. Tapi dari point of view-nya si Kobe sih kayaknya. Ya karena Kobe yang di training. Itu menurut saya sih Kobe. Ada Kuzan juga kan di training. Sebenarnya sih kenapa Ace dulu dapat flashback yang jauh, kita dikenalkan karakter baru yaitu Sabur. Karena fokus ceritanya itu emang di Marineford. Nah, beda halnya dengan sekarang. Jadi mereka itu kayak di beda tempat. Nah, itu si Garp ke Puro Hachinasu itu nggak ada si Kurohige. Nggak ada si Kurohige. Iya betul. Kurohige menuju ke tempatnya Silao dan beberapa anak buahnya kan, antek-anteknya. Gitu. Iya. Jadi nggak full crew di situ. Berarti bisa jadi ini hanya kita akan diberikan flashback tentang masa jayanya sang pahlawan Monkey D. Garp, atau bahkan saat dia melatih Kuzan dan Kobe. Itu mungkin nanti setelah kalau misalkan si Garp ini benar mati. Ini kan kita masih gantung sebenarnya, walaupun ya kita harusnya tahu ya dia itu pasti mati. Aduh. Akan disayangkan peran impactnya itu. Dia nggak mati. Kalau dia nggak mati itu kita nggak bakal melihat kemarahan dari seorang anak yang bernama Dragon gitu. Iya. Secuek apapun anak terhadap bapak pasti akan marah kalau orang tuanya dibunuh gitu. Betul. Bisa jadi itu Bang JR. Karena kita nggak tahu juga nih ke depannya apakah Monkey D. Dragon akan memunculkan kekuatan yang sebenarnya saat ayahnya meninggal. Benar. Itu sebenarnya sih kartu asnya Oda ini ada 2 sebenarnya. Ada Dragon sama Sang, ini kartu paling dia cintai sebenarnya. Gak pernah di-spill, serius. Baik itu kekuatannya secara powerful kan? Nah, bahkan pas dia nyelamatin Luffy pas ditangkap sama Smoker, kita nggak kasih tahu itu detailnya kayak apa sih. Kekuatannya dia tuh emang cuaca atau apa sih gitu. Bahkan petir yang nyelamatin Luffy dari pas saat eksekusi oleh Bagi pure karena dia tuh punya kekuatan di cuaca. Terus dia kayak reinkarnasi yang terpilih atau mungkin dia itu dari kekuatannya Dragon kan kita nggak tahu sekarang. Tapi kalau saya malah beranggapan ya kalau Dragon ini mirip kayak King gitu, yang dalam serial One Piece itu menang belap doang gitu. Banyak yang bully sampai sini. Kayak dibuat sosok sangar banget gitu kan. Betul sih. Kita kan nggak pernah lihat
sepowerful apa dia? Tapi Oda Sensei itu emang gitu sih sebenarnya. Karakter misterius pasti konyol sih. Iya kan? Bisa jadi. Bisa konyol dia. Ya kan, bisa jadi dia cuman menang karena sangar doang, nama besar gitu. Karena kebetulan di satu momen saat cuaca yang sedang tidak baik-baik saja gitu kan. Iya. Bisa jadi, Bro. Tapi kalau kita ngomongin mungkin kita buat video baru sih, buat video terpisah untuk Dragon ya, sih. bagus sih Iya, kita bahas bisa, nanti Dragon. bisa. Kita bahas nanti satu sesi yang berbeda untuk Dragon. Dragon. Jadi menurut saya tuh kalau seandainya si Gap ini tidak mati, Bro ya, akan ada satu alur baru yang dibuat karena setahu saya dalam serial manga One Piece ini untuk membunuh satu karakter tuh butuh pertimbangan banget yang besar untuk Oda gitu. Iya. Karakter penting. Iya, apalagi ini main karakter cukup penting banget keberadaan Gap ini. Alasan saya kenapa Gap ini mungkin 30% kemungkinan dia hidup saya taruh ya. Dari 70% kita taruh mati, yang 30% ini saya taruh kemungkinan dia hidup karena dari kebanyakan kejadian yang ada dalam One Piece ini, apalagi ini pertarungan antara sesama bajak laut, jarang ada karakter yang mati gitu. Apalagi Kurohige ini setahu saya ya jarang membunuh gitu, kecuali yang terakhir Shirohige yang dibunuh sama dia karena untuk kepentingan untuk mencuri buah setannya. Gura-gura Nomi itu. Kalau menurut saya, kalau dari sisi saya nih ya, Ya. kenapa Gap ini harus mati ya? Ya. Karena dia itu sudah menunjukkan penampilan terbaiknya dia itu semasa hidupnya. Itu penampilan epicnya dia itu semasa hidupnya. Dengan dia itu mengorbankan dirinya untuk Menyelamatkan Kobe. Menyelamatkan Kobe. Menyelamatkan Kobe sebagai ini kan tunas baru. Iya, kan, betul. seperti kita- Itu epic banget sih itu, epic banget itu. Iya. Jadi itu jadi hal yang sia-sia. Ya, misalnya nih dia hidup nih. Ya. Dia mau ngapain gitu Iya, kan. yes, correct. Walaupun kita tahu nih dia itu kuat gitu Iya. kan ya. Nah, sebenarnya sih Oda itu emang sengaja bukan kayak ingin menumbalkan si Gap, tapi emang Iya. dia tuh kayak nunjukin kalau dia tuh pasti bisa ini jadi harapan memenuhi harapan Iya. si Gap itu sendiri gitu. Jadi Iya. jangan sampai si Gap ini mati dengan sia-sia. Iya, gitu. oke. Jadi akan sangat percuma kalau Oke. itu nggak mati. Oke, Serius. mungkin dari para quest reviewers Garp mati. Tapi kok kalau dari sisi saya, kok saya nggak mau mengulangi lagi hal Jiraiya kedua di sini. Kok feel yang saya Tapi- rasakan kok nggak mau mengulangi Film Jiraiya. tuh akan seru, Bro, kalau karakter utamanya tuh meninggal terus ada repents gitu harus dia kan. Kok saya nggak terima ya? Kalau menurut lu Kobe gimana nasibnya, Bro? Kobe. Kobe selamat. Oh, Kobe Selamat ya. Iya. Jadi full powernya yang dimiliki oleh Garp kemungkinan Kobe lah the next. Oke, berarti Kobe ini akan mencerminkan itu Garp di prime time-nya nanti ya, mungkin begitu. Bisa jadi Bang JR. Jadi, Interesting soalnya sih. jiwa kesatria yang dia pegang itu sama dengan kita. Oke. Iya. Gap berteman baik dengan Raja Bajak Laut. Iya. Begitu pula dengan Kobe berteman Iya. baik dengan Luffy. Ya, Luffy kan the next king pirate ya, polanya kan. tetap sama walaupun nanti di Fire Up mungkin mereka akan bertarung. Iya, atau- bisa jadi. Atau mereka bakal tag team buat Iya. lawan Kurohige kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Ya, walaupun kita nggak tahu ya final bossnya Iya. siapa Iya. ya. Padahal di episode pertama Monkey di Luffy, Ya. teman pertamanya adalah Kobe. Kobe. Atau bisa jadi biar plot twist ya, yang akan membunuh Luffy adalah Kobe gitu. Bisa jadi dia jadi flight admiral nanti. Iya kan, kita never know. Iya, Iya kan, iya. keren sih, luar biasa, mind blowing. Mind blowing ya. Mind blowing wis. banget sih. Tapi sangat disayangkan apabila Gap harus meninggal Bang JR. Karena kita nggak tahu di luar sana nakama fansnya Gap itu seperti apa. Kembali lagi ke kematiannya kakaknya Sasuke siapa? Itachi. Itachi Iya. meninggal ada yang bunuh diri. Iya benar, orang Rusia itu. Apalagi ini Gap Iya, mati. benar. Aduh, akan banyak orang-orang di luar sana. Benar sih, bakal banyak, terutama nanti kita banyak yang komen hate di sini, gue yakin sumpah. Bukan gue yang ngomong Gap mati ya, Ranger Merah ya. Ranger Merah. Nah, Menang. kembali Gap ada di Smackdown kok. kembali ke motif dari seorang Kuzan. Iya. Ini apa maksudnya Kuzan? Kok dia membekukan? Nah, ini yang saya omongin tadi di awal. Inilah yang memunculkan spekulasi nakama-nakama yang tidak bisa menerima alias nggak bisa move on kalau Gap itu mati gitu. Seolah-olah kalau lukanya dia itu dibekukan. Pendarahannya biar nggak maksimal jadi dibekuhin gitu. Kan seperti kita ketahui nih, kekuatan titik beku itu bisa membekukan bahkan mayat pun sekalipun itu bisa jadi awet
gitu. Apalagi cuma luka gitu. Bisa ditutup betul. Semua admiral ini kita bahas admiralnya ya. Kita bahas admiralnya. Mereka tuh punya jiwa pahlawan sendiri-sendiri. Iya, betul. Keadilan. Iya. Keadilan tersendiri. Ya. Contohnya nih kita kayak Pujitora. Iya. Pujitora itu dia benar-benar mementingkan mana hal yang benar. Dia Betul. nggak peduli. Iya, betul. Siapa atasannya, siapa Ya. ini itunya. Dia tuh harus yang benar dia akan bela. Ya, Dia betul yang benar sekali. dia akan bantu. Betul sekali. Yang salah dia akan hukum. Betul. Nah, kita beralih ke admiral baru Ryokugo. Ya. Nah, ini fanatik si Akainu sih. Ya, Akainu Dia akan benar-benar. melakukan segala hal supaya dia itu bisa terpuji di Ya, depan si betul, Akainu. betul. Dia nggak peduli yang lain. Mau dia tuh akan menindas Ya. atau apa dia nggak peduli. Ya. Itu si Ryokugo. Ya. Nah, kalau kita ke ini dulu. Borsalino? Ke ya Borsalino, guys. ke Borsalino dulu. Iya. Dia kan sebenarnya sih kalau kita nonton yang art terbaru Iya. ya, maksudnya yang manga terbaru Iya. atau manga terbaru Iya. aja, manga terbaru. Dia kan sebenarnya sih masih punya rasa kemanusiaan Iya, ya. benar Iya. sekali. Dia tuh nggak tega kayak ngelukai Pegapan. Iya. Ah, betul. Ya kan? Ya. Ngelukai semua teman-temannya gitu kan. Yang sama aja dari kecil kayak Bonnie. Dia tuh nggak tega sebenarnya, Iya. tapi dia tuh tetap nunduk di bawah peraturan pemerintah Iya. dunia itu sendiri. Iya, Jadi Borsalino. tetap melakukan, tetap eksekusi gitu dia. Iya. Kalau Kuzan ya, dia juga punya sifat kayak gitu. Dia juga tunduk, Ya. tapi dia bisa mensiasati. Iya. Kayak si ini Luffy. si Saul de Paul. Di Solda Paul ya. Nah, Soul Paul. Nah, dia kan ngebukuin ya. Ya. Nah, dia itu seolah dia itu udah membunuh Ya. gitu. Nah, kita nggak tahu sebenarnya sih jalan yang diambil sama Ya. si Kuzan ini mau Ya. kemana gitu. Ya. Ya kan? Ingat nggak pas dia nyelamatin si Smoker dari cengkramannya Ya. si Dopi? Iya, Ah, benar. Dovi. Benar. Kan dia ditanya sama Ya. Smoker. Ya. Dia cuma jawab simpel, aku masih orang yang sama. Ya. Kita nggak tahu gitu kan, kita nggak Ya. tahu, kita nggak tahu dia tuh Apakah apakah berpindah haluan Ya. atau memang dia haluannya emang seperti itu dari dulu Ya. gitu. Kita nggak tahu Ya, arahnya benar. kemana. Benar, itu agak make sense juga sih Nah, karena juga ingat nggak waktu ke Kusan itu pertama kali ketemu sama Monkey D. Luffy dan dibekukan itu Iya. satu kru itu kan dibekukan bukan untuk ditangkap sih. Iya. Setelah itu si Kusan ketemu dengan si Gap menceritakan kalau dia sempat ketemu dengan Iya. cucunya kan. Jadi di satu sisi tuh si Kusan itu memang orang yang baik tapi sekaligus juga orang yang selalu menepati perintah tetapi juga rebel pemberontak. Kenapa saya bilang seperti itu? Ada satu hal yang menarik yang bisa saya petik dari Kusan ini. Bahkan sampai detik ini saya beranggapan dia itu double ID, bro. Benar. Dia tuh kayak mata-mata? Iya. ya kayak dia tuh kita nggak tahu dia tuh join ke kru gitu maksudnya apa sih? Iya, Iya, benar. betul. Betul. Kan? Walaupun ada penjelasan terbaru sih tentang dia kan kenapa join mereka Iya. ketemunya di ini kan. Ya. Di kayak kafe gitu kelas Ya, gitu kan di kalau kelas. di sana kan. Nah, Ya. tapi kita nggak tahu kan apa gara-gara hal yang sesimpel itu dia join atau apa gitu. Ya. Atau itu sudah jadi triknya dia atau apa gitu. Benar, Karena benar. Yang ini kan si Guzan ini kan kelasnya kan admiral. Ya, Admiral. Kita lihat yang kelasnya di bawah admiral aja Ya. deh. Drax gitu. Ya, X-Drake betul. X-Drake ya kan. Nah, X-Drake itu banyak orang yang menghujat kenapa dia keluar dari angkatan laut, dia menjadi bajak laut. Ya. Sampai si Borsal itu sendiri nggak tahu. Ya kalau dia sword, ternyata dia sword kan? Iya, sword. Ini main glowing banget ini Nggak serius. ada yang tahu dia join Ya. ke Yonko. Ya. Nah, ya kan? Betul. Keren Jadi juga sih. jangankan si Kuzan yang levelnya udah tinggi banget Iya. gitu. Jadi kita belum tahu sebenarnya saya belum berani ini sih menyimpulkan Iya. sebenarnya yang Iya. terlalu liar ya Iya, gitu. Iya. Karena dia itu masih ambigu gitu. Iya. Sama kayak si Sang sih Iya. sebenarnya. Ditambah scene tentang Kuzan melawan Akainu di Panghadat belum ditunjukkan tuh. Banyak sebenarnya. Banyak. Sebenarnya kalau kita berkaca tentang peristiwa-peristiwa penting yang belum ditunjukkan oleh sisi itu sangat banyak sih sebenarnya. Betul. Karena terlalu banyak skip gitu. Ya. Tragedi-tragedi besar. Mungkin nanti bakal dibuatkan dalam bentuk movie atau Tentang Admiral ini dalam semua. bentuk flashback atau Ya. apa kan kita nggak tahu. Ya, betul, Contohnya betul. nih God Valley kan Ya, belum. Belum. Ya, kalau God Valley kan masih possible nih bakal dikasih preview kita ke depannya ya kan? Ya. Karena art ini masih mutar di situ kan. Nah, tapi kalau kayak pertarungan si Akainu dan si ini Heeh. si Kuzan Si Kuzan. kan ini kayaknya
sedikit kemungkinan bakal Dibuat dikasih movie. ini dikasih Iya. lihat, kecuali kita bakal fokus cerita ke si Kuzan lagi. Si Kuzan gitu. lagi betul Nggak bisa ada, jadi. gitu. Banyak itu tragedi yang nggak diperlihatkan. Ya sih, kalau saya perhatikan juga Admiral kayaknya udah mulai berubah haluan sih. Oh, atau ini pas Shiki bawa 50 armada besar Ah, gitu yang menghadang Kinshi no Roger. Shiki. Ya, Kinji Ya kan? Shinosuke. Ya, Itu betul. nggak dikasih Ya, lihat. betul. Atau caranya si Shiki ini keluar dari ini Impel Down. ya, Impel kita Down, nggak dikasih ya lihat. kita nggak dikasih tahu. Ya. Atau pas Kaido ditangkap berkali-kali dieksekusi tapi Ya. hancur Ya. alat eksekusinya kan kita nggak tahu. Karena yang kita tahu di scene episode 0 film movie-nya Shiki kan ada hanya di episode before-nya. Iya. Hanya itu aja. Siapa tahu mungkin akan ada movie dengan episode 0-nya lagi. Nggak ada pertarungan kita lihat, nggak ada sama sekali. Sama kayak Uta. Atau pertarungan yang paling ini dah paling buat orang penasaran. Ini sebelum ini ya, sebelum si Kurohige squad yang sekarang ya, Iya. dia masih punya Yami Nomi aja itu. Bagaimana cara dia melukai mata si Seng Iya. gitu kan? Iya, Kita nggak iya. dikasih Kita nggak tahu. dikasih tahu, oke. Mungkin nanti possible banget sih dijelaskan nanti pas pertemuan antara Seng Dengan Kurohige. sama Luffy mungkin nanti. Bisa jadi Bang. Ya, mungkin itu dari saya. Oke. Kesimpulan kali ini gimana Bang Jer? Gap mati udah. Satria? Yes, harus mati. Aduh, mungkin kalau dari saya mau nggak mau karena dua para quest reviewers ini Aduh, mengatakan nggak mati Cuci ya. tangan dia, Bro. Saya terpaksa harus Cuci tangan, memilih cuci tangan. guard mati. Cuci tangan. Ya, saya terpaksa harus memilih guard mati karena Biar saya kita yang dibully nanti. karena saya menantikan scene-scene spesial, scene-scene yang belum diberikan oleh Oda Sensei tentang seperti apa dia melatih muridnya, seperti apa dia melatih Kuzan dan Admiral berikutnya. Keren sih. Oke, mungkin cukup sekian. Apabila nakama memiliki pendapat yang berbeda, silahkan drop your comment. Oke, see you next episode.